warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Rahmayanti. Di sini saya akan menampilkan hasil video percobaan penentuan konsentrasi CO2 dalam sampel dengan metode Atomic Absorption Spectrophotometry atau AAS. Langsung aja kita masuk ke bahasan videonya. Nah, di sini ada bahan-bahan yang digunakan di modul 4. Yang pertama itu ada larutan Cu 100 ppm, kemudian ada larutan HNO3 5 normal, serta Aquades. Selanjutnya ada alat-alat yang digunakan di modul 4. Yang pertama itu ada corong pendek, kemudian di sini ada pipet ukur 5 mili, kemudian ada pipet tetes, ada buret berukuran 50 mili, kemudian ada labu ukur 50 mili, kemudian ada juga bird filler. Nah, di sini juga ada klem dan statif. Jadi ini tuh klemnya untuk menjepit dan penyangga ini statifnya untuk menyangga buret. Selanjutnya di sini kita membuat larutan Cu 2, 4, 6, 8, 10 ppm dari larutan Cu 100 ppm. Nah, jadi awalnya di sini harus menghitung dulu dan menggunakan rumus pengenceran dari 100 ppm menjadi 2 ppm, 4 ppm, 6 ppm, 8 ppm, dan 10 ppm menggunakan rumus pengenceran seperti biasa. Selanjutnya proses pembuatan larutan Cu 2 ppm, 4 ppm, 6 ppm, 8 ppm, 10 ppm, bangko dan sampel. Jadi semua labu ukur yang ada di sini awalnya diberi dulu label agar tidak tertukar. Seperti ini, mulai dari 2 ppm sampai 10 ppm juga untuk bangko dan sampel harap untuk diberi label. Nah, kita masukkan larutan Cu 100 ppm ke dalam buret. Selanjutnya pastikan larutan Cu di dalam buret bawah ini itu terisi penuh dan leher buret di sini itu harus kering menggunakan Nah, di sini kemudian tanda bataskan larutan di batas 0 pada buret. Jika larutan Cu yang ada di dalam buret ini sudah siap, maka selanjutnya membuat larutan Cu dan konsentrasi 2 ppm. Berdasarkan perhitungan, untuk konsentrasi 2 ppm ini, larutan Cu yang ditambahkan itu sebanyak 1 mili. Selanjutnya semua larutan Cu 2 ppm, 4 ppm, 6 ppm, 8 ppm, dan 10 ppm ditambahkan larutan HNO3 5 normal sebanyak 1 mili menggunakan pipet ukur dan bird filler.
Nah, selanjutnya proses pengenceran jadi penambahan aquades ke dalam masing-masing labu ukur yang sudah berisi larutan Cu dan HNO3 5 normal. Jadi masukkan aquadesnya itu secukupnya, tapi jangan sampai melebihi tanda batas yang ada di labu ukurnya. Nah, setelah itu sebelum ditanda bataskan tepat di tanda batas labu ukur, leher labu ukur ini harus dikeringkan terlebih dahulu menggunakan kertas isap atau tisu yang digulungkan ke batang pengaduk. Jangan sampai kertas isap atau tisu ini menyentuh larutan yang ada di dalam labu ukur. Nah, selanjutnya proses tanda batasan tepat di batas labu ukur menggunakan pipet tetes. Lalu aquadesnya itu dimasukkan ke gelas kimia ya 50 ml seperti ini agar lebih mudah. Lakukan pada semua labu ukur dari 2 sampai 10 ppm. Nah, tahap terakhir ini semua larutan 2 ppm, 4 ppm, 6 ppm, 8 ppm, dan 10 ppm dihomogenkan kurang lebih 15 kali. Lakukan hal yang sama untuk konsentrasi yang lainnya. Selanjutnya membuat larutan bangko. Larutan bangko ini isinya HNO3 5 normal dengan aquades saja. HNO3-nya sebanyak 1 ml. Nah, larutan bangko yang sudah ditambahkan HNO3 5 normal sebanyak 1 ml kemudian diencerkan menggunakan aquades. Sama seperti tadi, leher labunya itu harus dikeringkan. Nah, setelah itu ditanda bataskan.
kemudian dihomogenkan. Selanjutnya di sini kita persiapkan sampel yang mana dia itu harus ditambahkannya sebanyak X mili. Nah, X milinya itu harus ada di range mili yang ada di 2 ppm sampai 10 ppm. Jadi mau 1 sampai 5 mili. Nah, perlakuan untuk sampel pun sama, yaitu ditambahkan larutan HNO3 5 normal sebanyak 1 mili. Setelah itu diencerkan menggunakan aquades. Lalu dikeringkan terlebih dahulu leher labu ukurnya. Dan yang terakhir ditanda bataskan sampai tanda batas di labu ukur. Nah, setelah itu larutan sampel ini dihomogenkan. Berikut larutan CU 2 ppm, 4 ppm, 6 ppm, 8 ppm, dan 10 ppm serta belangko dan sampel. Jadi preparasi untuk AAS ini telah selesai, dan selanjutnya akan memasuki tahap pengukuran konsentrasi larutan CU menggunakan alat AAS di lab instrumen. Berikut adalah hasil analisa pengukuran sampel CO menggunakan alat AS. Nanti hasilnya itu akan seperti ini, mendapatkan print dari lab instrumen. Nah, di sini itu terdapat grafik antara absorbansi dan konsentrasi, di mana semakin besar absorbansinya, konsentrasinya pun akan semakin besar. Nah, tadi saat preparasi sampel itu kan ditambahkan sebanyak 1 mili. Nah, alat AS ini membaca untuk sampel itu konsentrasinya yang terbaca sebesar 1,9697 ppm.
Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.